Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Tumuna dengan NIM 2301813142050. Di sini mari kita belajar bersama-sama mengenai materi lembaga keuangan internasional. Apa aja sih materi dari lembaga keuangan internasional? Berikut ada pokok pembahasannya, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang Bank Dunia atau World Bank. Yang kedua, menjelaskan tentang Bank Pembangunan Asia atau The ASEAN Development. Yang ketiga, menjelaskan tentang IMF atau International Monetary Fund. Berikut penjelasan materinya. Jadi di sini ada yang tahu nggak sih apa sih itu Bank Dunia? Bank Dunia merupakan organisasi pembangunan internasional yang dimiliki oleh 187 negara. Perannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan meminjamkan uang kepada pemerintah negara yang tergolong miskin untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan hidup masyarakatnya. Selanjutnya, fungsi dari Bank Dunia. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu turut serta dalam pembentukan stabilitas ekonomi supaya tetap dalam kondisi stabil untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu ikut serta mengembangkan di bidang kehidupan sosial dan pemerintah. Yang keempat yaitu membantu kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, dan transparan. Selanjutnya, peranan Bank Dunia terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu fokus pada perbaikan struktural, di mana Bank Dunia ini harus fokus pada perbaikan struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Hal ini meliputi dari reformasi pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan infrastruktur. Yang kedua yaitu mengurusi kebijakan struktural, di mana Bank Dunia itu harus membantu pemerintah Indonesia dan merumuskan dan menerapkan kebijakan struktural yang efektif. Hal ini dilakukan melalui dialog kebijakan, analisis ekonomi, dan bantuan teknis. Yang ketiga yaitu ada mengurus bank pemerintah, di mana Bank Dunia juga membantu bank pemerintah di Indonesia dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi mereka. Hal ini dilakukan melalui pemberian saran kebijakan, pelatihan, dan bantuan teknis. Oke, selanjutnya kita ke materi 2 ini, yaitu Bank Pembangunan Asia atau The ASEAN Development. Nah, pengertian dari pembangunan Asia ini apa sih? Yaitu merupakan sebuah bank multilateral yang didirikan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Asia Pasifik. Bank Pembangunan Asia ini didirikan pada tahun 1966. Jumlah anggotanya ada 67 negara, dengan 48 diantaranya merupakan negara dalam kawasan Asia Pasifik. Berikutnya tujuan pembangunan Bank Asia. Tujuannya sendiri yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Timur Jauh, serta ikut membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Nah, itu tadi kan kita membahas tentang tujuan pembangunan Bank Asia. Nah, sekarang itu tugas dari pembangunan Bank Asia itu sendiri apa sih? Nah, kalau untuk tugasnya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari Bank Asia. Yang pertama yaitu memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal. Nah, maksudnya itu agar bisa mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang. Jadi anggota-anggota ADB atau Bank Asia itu akan memberikan pinjaman dan melakukan investasi sehingga pembangunan di negara berkembang itu bisa cepat segera dilaksanakan atau dilakukan. Yang kedua yaitu memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Yang ketiga yaitu mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta demi tujuan pembangunan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membuat tanggapan permintaan teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Selanjutnya ada kegiatan dari Bank Asia atau kegiatan dari ADB. Dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, mendanai pembangunan. Maksudnya itu ADB memberikan pinjaman, hibah, dan bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya. Nah, nantinya dana ini itu mendukung berbagai proyek pembangunan
mulai dari pembangunan sekolah, rumah sakit, hingga pengembangan jaringan transportasi dan promosi sumber energi terbarukan. Yang kedua, ada berbagai pengetahuan dan meningkatkan kapasitas. Nah, maksudnya itu ADB berfungsi sebagai pusat pengetahuan, melakukan penelitian dan berbagai keahlian tentang berbagai isu pembangunan. Nah, ADB juga itu memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas negara-negara anggotanya di berbagai sektor. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mendorong integrasi regional. Nah, maksudnya itu ADB mendorong kerjasama ekonomi dan integrasi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. ADB juga berinisiatif meningkatkan perdagangan, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Nah, kita udah masuk ke materi ketiga atau yang terakhir tentang IMF. Nah, sebelum masuk ke IMF, aku akan menjelaskan sedikit tentang Dana Moneter Internasional. Dana Moneter Internasional itu merupakan salah satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan perjanjian internasional untuk meningkatkan kesehatan perekonomian dunia. Markas besarnya itu berlokasi di Washington dan dikelola oleh 184 negara anggota global. Oke, selanjutnya tentang pengertian IMF atau International Monetary Fund. IMF sendiri merupakan sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan negara keuangan masing-masing negara. Selanjutnya, peran IMF. Peran IMF itu sendiri yaitu membantu negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Dalam hal ini itu IMF memastikan kestabilan sistem moneter internasionalnya itu dengan cara sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara serta warga negaranya itu untuk bertransaksi satu sama lainnya. IMF juga berusaha untuk mendorong pertumbuhan serta kestabilan ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dana kepada anggota dan bekerja sama dengan negara berkembang dalam membantu mereka untuk mencapai kestabilan ekonomi makro serta mengurangi tingkat kemiskinan. Selanjutnya yaitu fungsi IMF. Yang pertama yaitu pemantauan. Maksudnya itu bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan internasional dan memastikan bahwa warga negara masing-masing anggotanya itu sudah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menerapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti stabilitas harga, mendorong pengaturan mata uang yang stabil, dan menghindari manipulasi nilai tukar. Selain itu juga IMF mempunyai kewenangan sendiri untuk mengingatkan negara-negara anggotanya agar mewaspadai ancaman tersembunyi sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu peminjaman. Maksudnya itu memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang mengalami krisis ekonomi atau kesulitan keuangan. Pinjaman ini itu nantinya biasanya disertai dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh negara penerima seperti pelaksanaan reformasi ekonomi. Yang ketiga yaitu bantuan teknis dan pelatihan. IMF juga memberikan bantuan teknis dan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Bantuan teknis ini diberikan melalui dua cara. Yang pertama, dengan menyediakan layanan ahli dan profesional kepada negara-negara anggota, dan yang kedua yaitu mengirimkan ahli dari luar. Oke, selanjutnya yang terakhir tujuan IMF. Yang pertama yaitu membantu dalam memperlancar perdagangan internasional. Yang kedua yaitu membantu negara anggota untuk dapat memperbaiki serta mengatasi kesulitan pembayaran luar negeri dengan melalui pemberian pinjaman. Yang ketiga yaitu mengupayakan tercapainya stabilitas nilai mata uang atau valuta asing dan juga membangun sistem pembayaran internasional sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Yang keempat, yang terakhir, membantu dalam mengatasi ketidakseimbangan struktur neraca pembayaran negara-negara anggota.